Penyesalan Tantri Kotak Ces imbas ulah Posan Tobing, singgung hinaan soal pembantu, dia itu sejarah. Perseteruan Posan Tobing dan band Kotak kini berujung saling somasi. Awalnya, Posan Tobing protes karena band Kotak tidak melakukan tanggung jawab membayar royalti dalam lagu yang diciptakannya atau dirinya ikut menciptakan. Kini, somasi itu dijawab. Posan Tobing ganti disomasi oleh Tantri Kotak Ces yaitu, Cela dan Chua. Grup band Kotak pun balik mensomasi Posan Tobing untuk menyambut somasinya soal pelarangan membawakan lagu ciptaan bersama. Menurut kuasa hukum band Kotak, Sheila, dalam sisi hukum kliennya masih ada hak untuk membawakan lagu-lagu yang diciptakan bersama. Terkait somasi mereka yang lagu-lagu diciptakan bersama waktu itu kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu, beber Sheila Assalomo di kawasan Tamrin Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis tanggal 26 Juli tahun 2023. Kami kan penciptanya juga ada hak di sana, tegasnya. Berdasarkan hal itu kami mensomasi balik agar Posan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, beber Sheila. Itu yang menjadi jawaban kami terhadap somasi terbukanya, sambungnya. Sementara itu, Tantri Shalindri atau Tantri Kotak mengungkapkan kesedihannya ketika berpolemik dengan Posan Tobing. Tantri menyadari bahwa Posan Tobing adalah salah satu personil lama dari Kotak dan bagian dari sejarah band tersebut. Tantri Kotak mengungkapkan kesedihannya ketika berpolemik dengan Posan Tobing. Oleh karenanya ia tak ingin ada masalah dengan Posan Tobing untuk urusan lagu dan sebagainya. Sebetulnya kita gak kepengen berpolemik, apalagi dia adalah bagian dari sejarah Kotak, tutur Tantri di kesempatan yang sama. Ia pun menyayangkan karena sejak awal tak membicarakan soal masalah yang ada hingga selesai, sehingga tak jadi berkepanjangan. Cuman karena itulah yang paling disayangkan kenapa hal ini gak bisa diobrolin baik-baik dari awal, ungkapnya. Hingga membesar narasinya, makin membesar konten yang menyudutkan, sambung Tantri. Tantri pun merasa bahwa ia dan manajemen band Kotak merasa perlu ikut ambil langkah hukum yakni melakukan somasi balik. Hal itu untuk menanggapi somasi Posan tentang permintaannya agar band Kotak tak lagi membawakan lagu ciptaan bersama. Akhirnya kami lanjut aja somasi balik, kan ini negara hukum. Ada hal-hal yang harus diuji di hukum kami ikut aja, ujar Tantri. Tantri Kotak lalu menyinggung soal Posan Tobing yang menyebut dirinya mirip asisten rumah tangga Art. Mengetahui hal itu, Tantri enggan tersinggung. Ia tak ingin mengotak-kotakan sebuah profesi. Menurutnya tak ada pekerjaan yang rendah, ia malah menyebut orang yang merendahkan orang lain justru pantas dipandang rendah. Emang kita tuh tidak layak mengkotak-kotakan profesi? Akhirnya saya membuat caption di media sosial bahwa tidak ada profesi yang rendah, kata Tantri Shalindri. Ya, yang rendah adalah orang yang merendahkan orang lain. Saya tidak merasa direndahkan dengan sebutan art karena tanpa mereka saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa bersih-bersih rumah, ucap Tantri. Sheila selaku kuasa hukum band Kotak menyebut bahwa sempat terpikir untuk melaporkan Posan atas dugaan pencemaran nama baik. Seolah-olah ada penyerangan atau menyudutkan pribadi teman-teman Kotak, beberapa kerabat Kotak memberikan respons untuk dilaporkan, ujar Sheila. Kami pun kalau hanya melihat dari tujuan memojokkan dan dapat diduga pencemaran penghinaan, rasanya juga mau mengatakan udah lapor aja, lanjutnya. Namun ia justru merasa miris dengan apa yang dilakukan Posan dalam potongan video yang beredar belakangan ini. Tapi kami bersama teman-teman Kotak itu mau menyampaikan saat ini kok sedih sekali ya di negara kita tuh masih mengkotak-kotakan orang dan menganggap rendah seseorang, terang Sheila. Posan Tobang sendiri sudah meminta maaf atas potongan video yang menyebut soal Tantri mirip Art. Posan juga sempat mengatakan alasan somasi terbukanya bukan dilayangkan kepada manajemen dan label Kotak, karena ia hanya punya masalah dengan Tantri dan kawan-kawan. Sehingga, somasi terbuka yang dibuat oleh Posan memang dikhususkan kepada Tantri, Cela, dan Chua. Kalau masalah ini saya bicara ke manajemen Kotak pasti cepat selesai karena mereka bisa bayar.
Bukan esensi itu yang gua mau, ucap pria berusia 40 tahun itu. Drummer grup band The Winner ini membantah, kembali menggaungkan masalahnya dengan Tantri dan kawan-kawan mengenai karya, bukan karena bicara uang. Aksi saya dengan melakukan somasi bukan karena butuh uang, Bu, puji Tuhan anak saya sekolah, keluarga saya berkecukupan, jadi jangan bilang Bu. Yang utama adalah hak moral, jelasnya. Kenapa gua keluarkan ini ke publik karena gua gak mau ada posan tobing yang lain yang mengalami seperti saya. Gak mau ada pencipta lagu lain yang hak moralnya dan ekonominya tidak diselesaikan, saya gak mau, tambahnya. Posan Tobing mengatakan ia berada di barisan paling depan mewakili pencipta lagu di Indonesia, agar hak moralnya tidak ditindas. Jadi harus diselesaikan agar tidak berkepanjangan. Tantri Celacua cepat lu selesaikan, jangan diam aja karena gak menyelesaikan masalah. Diam adalah emas kalau kata pepatah, cuma menurut gua diam itu bego, ujar Posan Tobing, melansir dari Warta Kota.